Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengenal ada apa saja alat-alat di laboratorium kimia. Serta nanti kita akan mempelajari apa kegunaannya serta bahan yang digunakan untuk membuat alat tersebut. Alat yang pertama adalah gelas kimia atau biasa disebut gelas beker. Ada dalam beberapa ukuran 1000 ml, 250, 100 ml, dan 50 ml. Gelas beker ini memiliki ciri-ciri terdapat paruh yang digunakan untuk menuang cairan. Gelas beker terbuat dari borosilikat atau kaca. Adapun kegunaan dari gelas beker atau gelas kimia adalah sebagai berikut. Yang pertama, digunakan untuk menyiapkan larutan yang akan digunakan. Kemudian untuk tempat mereaksikan zat dalam volume yang banyak dan melarutkan zat padat ke dalam air dalam proses pembuatan larutan. Gelas beker tidak digunakan untuk mengukur larutan karena ketelitiannya yang rendah. Alat yang kedua dinamakan Erlenmeyer, memiliki ciri-ciri tubuh yang berbentuk kerucut dengan leher silinder dan dasar yang datar. Erlenmeyer ini digunakan untuk titrasi. Adapun kegunaan lainnya biasanya digunakan untuk wadah menyimpan larutan yang akan digunakan dan untuk melakukan atau mereaksikan larutan. Alat yang ketiga dinamakan gelas ukur, memiliki ciri-ciri terdapat paruh, kemudian di bawahnya itu memiliki bagian yang lebar yang digunakan untuk meletakkan gelas ukur supaya sejajar. Gelas ukur ini digunakan untuk mengukur tapi akurasinya rendah, sama seperti gelas kimia, tapi bedanya gelas kimia dapat digunakan untuk mereaksikan suatu zat dan menampung suatu bahan kimia, sedangkan gelas ukur hanya digunakan untuk mengukur suatu volume larutan. Gelas ukur ini terdapat berbagai macam ukuran, ada yang 1000 ml, kemudian 250 dan 100 ml. Alat yang keempat dinamakan labu ukur, memiliki ciri-ciri dasar yang datar, kemudian bentuk yang cembung, dengan leher yang berbentuk silinder dan panjang. Di lehernya terdapat lingkaran yang digunakan sebagai batas dalam mengukur volume. Labu ukur ini merupakan alat ukur yang memiliki akurasi lebih tinggi daripada gelas ukur dan juga memiliki tutup yang tahan dengan reaksi kimia. Labu ukur ada dalam berbagai ukuran yang digunakan untuk mengukur volume cairan dengan teliti dan membuat larutan dengan volume dan ketelitian yang tinggi. Untuk alat yang kelima ini dinamakan tabung reaksi dan rak tabung. Tabung reaksi itu yang terbuat dari kaca dengan dasar yang bulat dan tidak memiliki tutup atau terbuka. Kemudian rak tabung yang terbuat dari kayu. Tabung reaksi digunakan untuk mereaksikan suatu zat dengan jumlah yang sedikit, sedangkan rak tabung digunakan untuk meletakkan tabung reaksi. Rak tabung dan tabung reaksi memiliki berbagai ukuran. Alat yang keenam adalah penjepit tabung. Penjepit tabung ada yang terbuat dari kayu, juga ada yang terbuat dari logam, di mana fungsinya untuk menjepit tabung reaksi pada saat pemanasan dilakukan. Alat yang ketujuh dinamakan lampu spiritus. Memiliki ciri-ciri terbuat dari kaca, kemudian terdapat tutup dari plastik, kemudian ada sumbunya juga, berbentuk bulat ya, dengan dasar yang datar, biasanya digunakan untuk pemanasan, lengkap dengan kaki tiganya. Jadi ketika pemanasan itu ada kaki tiga,
sebagai penyangganya. Nanti di atasnya itu diberi atau dipasang kasa asbes. Kasa asbes ini digunakan sebagai tatakan ketika pemanasan berlangsung. Jadi urutannya nanti lampu spiritus itu di bawah, kemudian ada kaki 3 sebagai penyangganya, kemudian ada kasa asbes sebagai tatakan. Ketika pemanasan sudah selesai, hati-hati di sini, jangan sampai kalian mematikan api dengan cara ditiup. Lalu bagaimanakah cara mematikan apinya? Cara mematikan apinya dengan cara menutup lampu spiritus dengan tutupnya yang terbuat dari plastik. Secara otomatis api akan mati. Alat yang ke-8 dinamakan corong kaca. Corong kaca ini bisa digunakan untuk menyaring, memisahkan endapan dengan larutannya. Jika digunakan untuk menyaring, harus disertai dengan kertas saring. Kegunaan dari corong kaca selain sebagai penyaring, juga merupakan alat bantu untuk menuang cairan dari wadah yang bermulut lebar ke wadah yang bermulut kecil supaya tidak tumpah. Alat yang ke-9 dinamakan botol semprot yang umumnya berisi Aquades yang terbuat dari plastik. Botol semprot ini digunakan untuk mencuci, menyemprot, dan menambah Aquades dalam jumlah sedikit ketika reaksi dilakukan. Alat yang ke-10 dinamakan lumpang dan alu atau bisa disebut mortar dan pastel. Lumpang yang berbentuk lesung, sedangkan alu itu yang digunakan untuk menumbuk. Alat tersebut terbuat dari porselen. Lumpang dan alu ini digunakan untuk menghaluskan atau menggerus zat padat. Hati-hati, jangan terlalu keras bila menggerus zat padat karena alunya mudah pecah. Alat yang ke-11 dinamakan gelas arloji. Memiliki ciri-ciri berbentuk bulat, cekung kalau dilihat dari atas, cembung kalau dilihat dari bawah. Alat ini juga berfungsi untuk menutup gelas kimia ketika proses pemanasan. Bisa juga digunakan untuk tempat bahan ketika ada dalam desikator. Fungsi lainnya bisa digunakan sebagai wadah zat padat ketika ditimbang menggunakan neraca. Itu tadi adalah beberapa alat-alat yang ada di laboratorium kimia. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Link PPT sudah saya sertakan di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.